Kasus pembunuhan teman akrab di Desa Teken, Gelagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dugaan sementara bermotif hutang piutang chip game Rp100.000. Hal ini setelah pelaku SBR 27 tahun mempunyai utang chip games kepada korban MDP 28 tahun. Salah seorang warga dusun Panasan Desa Gelagahan sekaligus tata pelaku dan korban Agusmin 46 tahun menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan tersebut antara korban dan pelaku sempat bersih tegang. Dikarenakan korban menagih utang uang chip game kepada pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Mataraman, ada Amro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amro. Oke, terima kasih, Kan Firda. Sama siang Tribuners, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu sore kemarin, Tribuners, di Dusun Banasan, Desa Tegenlagan, Kecamatan Locet, Kabupaten Nganjuk, Tribuners. Pembunuhan sendiri menimpa atau korban MDB 28 tahun dan pelaku SB 27 tahun, Tribuners. Antara pelaku dan korban ini sendiri sebetulnya teman akrab, Mas. Dan awalnya kedua orang ini pajak pagi membantu orang hajatan. Di situ mereka berdua itu mengantarkan surat undangan pernikahan hajatan kepada warga dan tampak kedua ya, tidak ada apa-apa dan namun pada siang hari antara kedua orang ini terlibat cekcok mulut dipicu oleh hutang piutang sebesar 100.000 diduga hutang dalam pembayaran chip game antara korban dan pelaku, dan di mana korban menanyakan apakah uang pinjaman sudah dikembalikan ke rekening dari korban atau belum, dan dijawab oleh pelaku sudah dikembalikan, namun korban merasa belum ada notifikasi pemberitahuan kepada SP sehingga terjadilah cekcok di siang hari di Tribunal. Selanjutnya mereka pun kembali pulang dan korban masuk ke rumah tidur di kamarnya, sementara pelaku SP pulang rupanya mengambil sebilah pedang dan diselipkan ke dalam tangannya di bawah di dalam jaket dan datang ke rumah korban, dan saat itu pelaku melewati pintu belakang langsung masuk ke dalam kamar korban, dan sebetulnya orang tua korban mengetahui tapi karena merasa tidak apa-apa dan karena yang masuk adalah teman akrabnya dari korban sehingga tidak curiga. Namun SB ketika masuk ke di dalam kamar korban yang sedang tidur langsung melakukan eksekusi atau membasuhkan kepada korban hingga korban meninggal dunia. Setelah melihat korban sudah meninggal dunia, eh, pelaku SB pun langsung keluar dan rupanya panik sehingga SB pun berjalan kaki menuju ke polsek untuk Locerek untuk menyerahkan diri, dan saya itu juga sementara ayah korban yang sempat mendengar suara menjerikan dari eh, kamar anaknya langsung datang dan lihatlah bapaknya, anaknya sudah meninggal dunia dalam kondisi yang cukup menaskan, dan saat itu juga ayah korban langsung teriak dan tetangga pun mendengar langsung berdatangan ke rumah korban. Saat itu juga sebetulnya korban langsung dibawa ke rumah sakit, tapi karena sudah meninggal dunia langsung dilapor ke pihak berwajib dan polisi pun datang ke rumah korban melakukan TKP. Dalam peristiwa itu sendiri banyak warga yang kaget juga di Tribunus karena antara korban dan pelaku ini merupakan teman akrab, dan sampai tega pun membunuh dari korban karena persoalan uh, uang diduga chip game tadi. Dan pelaku pun setelah dilakukan penyidikan juga mengakui semua perbuatannya dan menceritakan kronologi bagaimana menghabisi dari korban, dan Kapolres Nganjuk pun AKBP Muhammad juga telah memberikan keterangan resminya, dan memang tersangka korban pelaku ini sudah diterima sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Demikian rekan Vida, laporan dari peristiwa pembunuhan teman akrab di Kabupaten Nganjuk pada hari kemarin. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan Vida. Baik. Kembali ke
Terima kasih rekan Amru dari Tribun Mataraman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad. Berikut liputan untuk Anda. Para pelaku dengan korban adalah berteman, berteman menghadiri acara hajatan yang ada di tetangganya. Kemudian pada saat di hajatan tersebut terjadi cekcok mulut yang dipicu bahwa pelaku ini sebelumnya ada pinjam uang dari korban. Kemudian oleh pelaku, menurut keterangan pelaku kepada korban, kalau dia sudah melakukan pembayaran melalui ATM, ATM sudah melakukan pembayaran, itu disampaikan oleh pelaku pada korban. Tapi korban menyampaikan kalau dia merasa tidak ada pemberitahuan kalau memang sudah ada pembayaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.